Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ini Nawa Infotainment dan Wajah. Pemirsa, siaran kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rumus 3M, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan tentunya memakai masker. Namun supaya tersampaikan komunikasi kami kepada Anda dengan jelas, makanya kami memakai face shield dan ketika tidak berbincang setelah break kami menggunakan masker tentunya. Baik, saya ke Pak Pendiri dulu ini, Pak Pendiri. Nah, Pak Pendiri ini kan sudah terbentuk nih kepengurusan. Ada Pak Yahya, kemudian banyak teman-teman yang lain. Apa Pak yang menjadi arahan-arahan mungkin tersendiri untuk dari Pak Amirullah kepada teman-teman nih? Pak, terima kasih. Ya, saya harapannya sih supaya kegiatan kemasyarakatan dan bisa lebih ditingkatkan. Namun tentu perlu dukungan dana. Tentu Pak ya. Ya, cuman kan sekarang yayasan itu kan tidak boleh berbisnis kalau aturannya. Oh begitu. Yayasan. Jadi kedepannya saya harapnya ke pengurus yang menjalankan ini bisa berinovasi, membuat terobosan apakah dia bentuk badan usaha. Kalau yayasan ini kan tidak boleh aturan karena sifat yayasan itu kan nirlaba. Jadi nanti pengurus mungkin ke depannya supaya ada sokongan dana bukan dari sumbangan atau memberatkan teman-teman untuk setiap ada kegiatan melakukan donasi begitu. Sumbangan. Ke depannya mungkin saya akan minta ke pengurus untuk berinovasi buat bidang usaha apa yang kira-kira bisa melakukan usaha yayasan. Nanti penjelasan lebih lanjutnya nanti Pak Ketua sama Pak Sekjennya. Tapi saya penasaran dulu nih Pak Amirullah. Selama ini kan sudah 2 tahun nih Pak berjalan yayasannya, banyak sekali kegiatan sosial. Itu dananya dari mana Pak 2 tahun terakhir ini? Ya, kebetulan dananya itu kita saweran. Dan ada juga dari partisipasi masyarakat. Tapi lebih umum sih dari kami yang ada di pengurus, terus teman-teman yang punya kelebihan. Menyisihkan sedikit bantuan itu kita salurkan seperti itu. Oh, berarti sekarang ini dananya dari teman-teman sendiri begitu Pak ya? Ya. Dari kocek pribadi juga mungkin ya? Ya. Oke. Baik, saya ke Pak Yahya. Pak Yahya, seperti apa nih Pak tugas dari Ketua Yayasan Sahabat Sampulo ini? Oke, baik. Bicara tugas itu pasti akan penjabaran dari visi misi kami yang kita buat yang tadi saya jelaskan sebelumnya kan. Karena ini bentuk amanah yang kami emban bersama teman-teman yang lain, berarti ini ada tanggung jawab di dalamnya. Sehingga bagaimana yayasan ini bisa eksis, salah satunya eksis dalam artian bahwa karena kita terlibat di 3 bidang tadi, sosial, kemanusiaan, keagamaan, ini kita mainnya di situ gitu. Bagaimana teman-teman membuat program-program kerja yang betul-betul bisa disentuh, bisa tersentuh ke masyarakat sehingga betul-betul bermanfaat gitu. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa kita tetap masih mengutamakan bahwa Sahabat Sampulo, karena di Sahabat Sampulo itu bermacam strata juga, sehingga memang harus tetap kita fokus dulu ke teman-teman yang ada di dalam secara internal, baru tetap bersama-sama untuk sama ke masyarakat. Sehingga ini menjadi amanah yang harus kita kerjakan bersama seperti itu untuk 5 tahun ke depan, karena masa pengurusannya kan ini 5 tahun yang amanah yang kita diberikan seperti itu. Dan yang kedua, saya punya tanggung jawab berikutnya bahwa bagaimana yayasan ini bisa berkelanjutan. Baik. Berkelanjutan maksudnya seperti ini, bagaimana kami memberi fondasi yang kuat agar siapapun nanti dalam regenerasi berikutnya ini yayasan bisa berlanjut. Tadi sudah disampaikan tadi sama Pak Pendiri, itu harus ada sokongan-sokongan, dukungan-dukungan baik materi dan moral. Dan biasanya yang dibuat mati itu kalau secara apa istilahnya, yang pasti kalau tidak ada dukungan-dukungan secara materi itu akan sulit. Sehingga kami coba di tahun kedua ini akan membuat inovasi seperti tadi visi kami kreatif inovatif untuk bisa membuat unit-unit kegiatan usaha atau bisnis yang bisa menopang yayasan ini ke depannya. Sehingga pemberdayaan yang divisi yang kedua kita itu bisa masuk juga, pemberdayaan teman-teman, bisa ada unit usaha, contohnya kegiatan-kegiatan bisnis di konstruksi misalnya, di usaha-usaha ekonomi lainnya, itu bisa kita rekrut teman-teman yang ada di Sahabat Sampulo. Itu dulu pemberdayaannya. Sehingga hasil dari
unit usaha itu akan mensuplai kegiatan-kegiatan sosial, kemanusiaan, keagamaan nantinya untuk jangka panjang. Makanya ini kalau itu bisa berhasil, yang kami dudukan fondasinya itu bisa survive terus sampai kapanpun kalau ada dukungan material seperti itu tadi. Sehingga itu saya pikirnya. Bagaimana Pak Yahya menjamin hasil usaha tersebut betul-betul pure untuk kemanusiaan begitu? Iya, jadi gini, jadi kami membuat strategi setiap usaha-usaha itu semacam aturan main. Kalau setiap yang terlibat situ berapa persen tanda petik, dari hasil itu akan disisihkan untuk yayasan. Sehingga ada kas-kas yang bisa digunakan oleh yayasan untuk beraktivitas dalam kegiatan nantinya. Seperti itu modelnya, Mbak. Saya kira itu. Oh baik. Nah, saya kembali ke Pak Amiruddin nih. Pak Amiruddin, bagaimana dengan Amirullah? Bagaimana dengan legalitas dari Yayasan Sahabat Sang Pulau ini? Ya, baik. Legalitasnya ada dari notaris. Itu sudah ada. Itu dengan, saya lupa maaf Pak ya. Saya harus lihat soalnya sudah lupa nomornya. Itu sudah ada legalitasnya dari notaris. Kementerian Hukum dan HAM juga dari notaris ya. Jadi itu sah secara hukum dan negara mengakui YSSI. Itu legalitasnya. Baik, berarti terpercaya dan insya Allah amanah begitu Pak ya. Baik, saya ke Pak Ahmad. Ternyata namanya Pak Ahmad Abadi nih. Mohon maaf ya Pak ya. Baik. Nah, Pak Ahmad, seperti apa nih Pak persiapannya nih untuk tanggal 22 nanti? Sudah berapa persen? Ya, jadi kalau untuk persiapan milad ini, ya paling pertama mungkin kendala di kami adalah dalam pelaksanaan ini karena kondisi saat ini, itu kan itu tadi pandemi masih merajalela. Baik. Ya, jadi mungkin di kami selaku panitia pelaksana mungkin lebih banyak mengantisipasi dengan teknis yang lain. Jadi maksudnya kita lihat kondisi pada hari H seperti apa dan persiapan-persiapannya seperti apa nantinya, guna meminimalisir itu tadi. Karena PJ Wali Kota juga sudah menyampaikan bahwasanya untuk berkumpul untuk sementara ditiadakan. Nah, seperti itu. Jadi ini juga beban juga di kami nih untuk melaksanakan milad tersebut. Tetapi paling tidak ada berbagai alternatif untuk bisa merayakan itu. Jadi tidak harus erofianya dimunculkan, mungkin lebih sakral lagi atau seperti apa. Yang jelas kita tetap komitmen untuk menjaga protokoler itu tadi. Ya, seperti itu mungkin. Baik, saya ke Pak Yahya. Pak Yahya, siapa saja sih Pak yang terlibat di Yayasan Sahabat Sang Pulau? Haruskah teman-teman dari teman SMP zaman dulu ini atau bisa dari teman-teman dari yang lain begitu? Oke. Terkait yang terlibat ya, untuk di YSS itu sebenarnya kami tidak membatasi secara saklek bahwa harus alumni, itu enggak. Tapi untuk menjadi pengurus kita batasi dulu untuk internal Sahabat Sang Pulau dulu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan bidang misalnya di sosial, kemanusiaan, keagamaan, itu kita tidak dalam tanda petik terlalu membatasi. Kenapa? Karena ke depan kita akan menggunakan orang-orang profesional masuk nanti di situ. Karena keterbatasan SDM kita punya, berarti kita harus mengajak orang lain untuk masuk terlibat dalam kegiatan. Tapi untuk pengurus mungkin kita masih batasi. Tapi untuk kegiatan bidang program kerja itu kita masih mengajak teman-teman kalau mau berminat kita sama-sama begitu. Karena kalau terlalu terbatas nanti kalau terlalu sempit ini wawasan kita seperti itu. Sehingga memang harus kita membuka diri karena kami yakin dengan jaringan yang kuat, networking yang kuat, ini YSS bisa besar. Kalau tidak ada jaringan sulit gitu. Jadi itu yang kita coba sepakat teman-teman, perbanyak jaringan supaya YSS ini bisa besar. Kalau tidak mau membuka jaringan, membuka wawasan, begini terus itu sulit. Sementara YSS lembaga non-profit yang harus dikenal, harus ada trust di dalamnya bagi masyarakat sehingga betul-betul orang bisa mengajak untuk berkolaborasi bagi kita semua sehingga betul-betul ini YSS bisa level-level bukan cuma lokal Sulawesi Selatan aja, tapi bisa secara nasional nantinya. Itu target kita. Walaupun sebenarnya 2 tahun itu masih kayak bayi ya, masih sedikit, tapi nggak apa-apa, kita letakkan fondasi yang kuat dulu supaya ini bisa dipakai, bisa menjadi awal yang baik untuk kedepannya. Seperti itu, Mbak.
Baik. Nah, pemirsa, kita penasaran seperti apa sih manfaat dari Yayasan Sahabat Sampul kepada masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Jangan kemana-mana, kami akan membahasnya sesaat lagi di Ninawa Infotainment dan Wajah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, jika Anda hendak membawa komoditas pertanian dan peternakan, baik hewan maupun tumbuhan, jangan lupa lapor karantina. Caranya, silahkan Anda menghubungi nomor 0811 416 2626.